Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita hadir kembali di layar pemirsa dengan satu sesi yang saya yakin cukup menarik buat kita semua. Anda sudah lihat di layar ada satu tamu kita yang istimewa, yaitu mantan wali kota bersama kita, Pak Dery Asta. Selamat datang Pak Dery atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan sesi kita ini menarik buat pemirsa kita. Mudah-mudahan, Pak. Dan bersama saya hadir juga Pak Edi, Kepala SMP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja Pak Dery, Ya. kita mulai dengan ini sebenarnya obrolan ringkas dan kalau bisa mencerahkan untuk warga kita. Kami mendengar bahwa Pak Dery sudah resmi menjadi calon wali kota bersama dengan satu orang calon yang lain. Jadi 2 calon kita di kota ini, alhamdulillah. Mungkin bisa dimulai dari itu Pak Dery, ceritanya. Karena santer nih terus terang, waktu beberapa hari atau beberapa minggu sebelum pencalonan, santer berita nih Pak Dery katanya sempat mengundurkan diri. Tidak mau mencalon, betul atau tidak? Mungkin sekalian diklarifikasi. Silakan Pak Dery. Kalau itu masalahnya, jadi lebih ke masalah internal ya. Jadi masalah internal saya tipikalnya kalau kerjaan saya belum selesai, saya tidak akan masuk ke pekerjaan selanjutnya. Nah, begitu. Dan kebetulan kita di Partai Amanat Nasional kemarin kan sebagai pemenang pemilu ada posisi jabatan pimpinan DPRD dan saya fokus untuk menyelesaikan itu dulu. Nah, setelah selesai itu baru stepnya baru masuk ke pilkada. Jadi kalau itu belum selesai, memang ada yang bertanya gimana Pak Dery mau calon atau segala macam. Saya belum fokus itu. Rojo belum selesai lah. Belum selesai. Iya. Saya belum fokus itu. Saya tetap fokus menyelesaikan urusan internal partai. Begitu. Tapi alhamdulillah permasalahan internal selesai dan memang di last minute alhamdulillah keinginan kita kader PAN Sawalunto untuk menjadikan saudara Kurianda sebagai ketua DPRD diterima oleh ketua umum. Tapi itu memang waktunya sudah agak mepet ya. Tapi walaupun mepet tapi belum terlambat sih. Gitu. Oke. Pendaftaran Pak Dery waktu itu berapa hari sebelum deadline ya? Kita pendaftaran 29 Agustus. Hari terakhir. Saya hari terakhir mendaftar. Hari terakhir berarti. Iya. Tapi tidak jam terakhir. Iya. Pendaftar Masih itu siang ya. sekitar siang menjelang sore. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin Pak Dery, kira-kira untuk program yang akan Bapak laksanakan nanti gimana untuk yang kedepannya? Sawalunto 5 tahun yang ke depan. 5 tahun ke depan ya. Nah, jadi ini kan berdasarkan dari pengalaman ya. 5 tahun menjabat dan tentu ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami untuk membangun kota Sawalunto. Ada 3 kata kunci. Yang pertama memang membangun itu dibutuhkan pengalaman. Karena memang itu tidak ada ilmunya di sekolah. Yang kedua, dibutuhkan kebersamaan. Yang ketiga, dibutuhkan anggaran. Ya, pengalaman dibutuhkan, kebersamaan dibutuhkan. Bersamaan itu tentu secara vertikal dan secara horizontal. Kemudian anggaran. Jadi kalau tanpa anggaran kan nanti ceritanya menghayal. Jadi nah, inilah menjadi niat kami untuk kembali melanjutkan, ikut mencalonkan. Tentu dengan pengalaman yang kami miliki, kami sudah melihat kira-kira step-step mana yang akan kita percepat lagi untuk masa yang akan datang. Ibaratnya kita sudah bangun rumah nih. Ya, bangun rumah, buat pondasi, pasang tiang, dan sudah sampai ke atap. Tapi jendelanya belum ada, dinding belum ada. Jadi artinya kan harus diselesaikan oleh tukang. Ya kalau bisa tukang yang sama lah. Artinya dengan posisi inilah kita berkeinginan untuk melanjutkan ini. Salah satu contoh, kita punya program lebih banyak di periode pertama itu mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi beban
beban pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat. Contoh BPJS gratis. BPJS gratis itu kita mengambil program tersebut berdasarkan pengalaman kita berkeliling Kota Sawalunto dulunya. Kita lihat warga kita tidak punya persiapan untuk menghadapi yang namanya sakit. Kalau sudah sakit nanti ya cari uang sampai hutang sana sini. Maka saya berpikir ini harus dibuatkan program tersendiri. Saya masuk 2018, itu 48% warga Sawalunto yang tercover premi dalam BPJS. Hanya 48%. Tapi setelah kita buat program, kita bayarkan premi yang belum mempunyai kartu BPJS, akhirnya kita menjadi 99,3%. Dan akhirnya kita juga dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai daerah yang UHC. Salah satu terbesar gitu ya. Health coverage. Jadi dari segi coverage ya. Coverage-nya kita sudah 99,3%. Mungkin masih ada 1-2 yang mungkin tidak berdomisili di Sawalunto, atau mungkin ada 1-2 yang belum punya identitas mungkin. Ya orang-orang tua kita mungkin masih ada 1-2 lah. Nah itu kan harus kita lanjutkan. Ya. Program bagaimana kita pemberdayaan di bidang pendidikan, kita membuat kampus, kita memberikan reward untuk seluruh mahasiswa kita, baik yang masuk maupun reward nilai, kita memberikan baju seragam. Apakah baju seragam itu menjadi hal yang penting? Kalau menurut kami penting, karena kalau kami hitung-hitung, anak sekolah masuk SD, itu ada beberapa baju yang harus dia siapkan. Buku tulis, tas, sepatu. Dan itu biayanya di atas 1 juta. Kalau ada satu keluarga punya anak satu masuk SD, satu masuk SMP, satu masuk SMA, udah kali 3 itu. Kacau itu. Udah berapa juta? Nah, makanya kita berikan bantuan itu. Dan itu kita tidak pilih-pilih. Tidak memilih siapapun. Karena kalau urusannya pilih-pilih nanti ada yang tidak mendapatkan dan lain sebagainya. Jadi program itu berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya kampus, tentu dengan harapan anak-anak kita bisa mendapat pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, berbiaya murah, bermutu baik di Sawalunto. Di sini. Alhamdulillah. Itu salah satu tujuan kita. Tapi mungkin ada beberapa program lain. Yang kedua kebersamaan ya. Kebersamaan itu ya kalau bicara secara kepartean, kita memang berharap dari partai koalisi yang ada. Kita sekarang bergabung di PAN, P3 dan PKB. Itu kalau kita hitung-hitung kursinya kan 10 kursi di DPRD Kota Sawalunto. Separuh berarti. Separuh. Artinya kue APBD tentu akan lebih gampang, apalagi ketua DPRD-nya dari PAN. Kemudian bicara DPRD provinsi. Kebetulan 3 anggota DPRD provinsi yang berasal dari Sawalunto itu dari partai koalisi kita, dari P3, PKB dan PAN. Dan kebetulan satu lagi anggota DPR RI yang satu-satunya putra Sawalunto itu dari PKB, suaminya Bu Desni. Jadi ini salah satu pertimbangan wakil kita ya? Bicara anggaran. Karena kenapa kita pilih Bu Desni? Karena memang tidak mungkin lah Pak Riko membiarkan kota ini dan istrinya tanpa dukungan anggaran. Kalau DPR RI kami yakin itu dukungannya sangat banyak. Jadi kita tidak basuh kampung, tidak mangok keluar badan lah. Jadi tidak minta tolong ke orang lain lah istilahnya. Tidak mungkin Pak Riko tidak akan membantu Kota Sawalunto. Jadi intinya dari segi anggaran tadi ada kesinambungan antara lokal di sini dengan provinsi sampai ke pusat, karena semua orangnya kita sudah ada link, begitu ya Pak Dery ya. Oke. Nah, selain yang sudah ada, apa yang baru kira-kira yang Pak Dery rencanakan untuk masa 5 tahun yang ke depan? Kalau bicara yang ada, kemarin kita lebih fokus kepada peningkatan ekonomi masyarakat ya, UMKM. Ya. Di 2 tahun terakhir kita membangun 2 sentra IKM. Satu IKM makanan yang ada di Kandi, itu dalam rangka membantu UMKM kita memproduksi makanan dengan mutu yang lebih baik dan standar yang bagus dan peralatan yang canggih.
Nah, sehingga kita yang di UNP itu ya? Iya, yang di sebelah UMP seberangnya. Nah, itu kan bisa dengan sistem retail. Artinya makanan-makanan yang diproduksi UMKM kita itu berstandar dengan baik, punya daya tahan yang juga baik. Kita punya makanan gulai jariang. Itu kan tahannya cuma 2 hari ya. Saya waktu haji 2023 sudah pakai produk UMKM yang di retail di sana, di sentra IKM makanan. Itu dijamin bisa tahan sampai 1 tahun. Bisa tahan sampai 1 tahun. Arti kan mutu kita sudah jauh lebih baik. Nah, cuma ini kan perlu gerakan kita ke depan. Apa yang akan dilakukan ke depan? Ke depan kita akan perbanyak UMKM kita itu kita latih dan memang memanfaatkan sentra IKM makanan tersebut. Termasuk yang di sini kita membuat sentra IKM tenun. Ini yang di Tononggo ya? Ya, Batu Nanggo. Itu luar biasa itu. Itu dengan peralatan yang sangat canggih, mulai dari ATBM sampai peralatan yang canggih. Jadi mutu songket kita itu sangat variatif. Sangat variatif nantinya. Jadi songket kita itu bukan hanya sekedar baju, lengkap dengan produk turunan, lengkap dengan kelas-kelas agar kreasinya maksimal gitu ya Pak? Kreasi maksimal dan juga nanti juga ada konsepnya kepariwisataan. Jadi orang bukan hanya membeli songket, melihat proses penenunan terlebih dahulu, setelah itu membeli songket. Tapi ini kan kita buat di akhir masa jabatan ya. Ini yang akan menjadi program kita akan kembangkan di masa yang akan datang sehingga songket kita itu lebih menasional lagi. Jadi konsepnya memang songket kita itu lebih menasional. Kita tidak akan malu dengan songket kita untuk bertanding dengan songket-songket daerah lain. Karena kita kan songket kita itu songket termasuk songket tua. Betul. Sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, indikasi geografis kita sudah patenkan. Jadi secara langkah-langkah kita sudah siapkan dari awal sih sebenarnya. Tinggal pengembangan. Kemudian next ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Penyempurnaan program perlu kita lakukan. Contoh, kita waktu periode kemarin sebagai daerah yang punya inovasi membuat rumah tahfiz binaan pemerintah Kota Sawalunto. Dan itu berjalan dengan baik. Sampai akhir masa jabatan ada sekitar 50 rumah tahfiz binaan pemerintah Kota Sawalunto. Ke depan kita lakukan evaluasi dan kita kembangkan. Kalau bisa bukan hanya hafiz Al-Quran tetapi juga sampai kepada pengertian dan artinya. Ya, bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Betul. Itu akan kita kembangkan nanti ke depan. Karena kita ingin anak-anak kita itu sebagai generasi penerus, yaitu generasi penerus yang punya landasan keimanan yang kuat. Karena kita menghadapi era globalisasi dan kita anak-anak itu harus punya landasan yang sangat kuat tentang agama. Gitu mungkin target kita. Di bidang pertanian, saya sudah siapkan program nanti bagaimana peternak dan petani itu hasil dan produknya itu diasuransikan. Jadi resiko gagal panen, resiko gagal tumbuh, resiko gagal hidup itu tidak menjadi beban dari masyarakat. Nah, itu target kita ke depan. Kemudian konsepnya memang kalau khusus untuk Silungkang, kami pengen itu Silungkang ini menjadi daerah daerah semacam grosirnya lah, pusat grosir. Tapi tentu kita harus melakukan perbaikan atau revitalisasi pasar Silungkang, karena Silungkang punya potensi yang luar biasa lah. Jadi semacam market gate gitu ya untuk Sawalunto ya. Ya. Orang datang ke Silungkang naik kereta api nanti turun di Batu Mananggau melihat proses penenunan, bisa beli barang di sini dan kita lakukan perbaikan atau pengembangan tahap 3 dari Batu Runcing. Kan sudah 2 tahap ya? Itu kita bangun. Tahap 3 itu mungkin sampai kepada cottage dan segala macam, dan kami berharap ada masyarakat di sini yang punya inovasi bagaimana fasilitas untuk naik ke sana itu fasilitas yang disiapkan oleh masyarakat. Dari ujung tepi jalan raya sampai ke atas. Itu kayak di Jawa Tengah itu seperti jeep terbuka. Yang disewa. Seperti itu. Tapi konsepnya pemerintah menyediakan fasilitas, masyarakat punya ide kreatif untuk memanfaatkan potensi tersebut. Jadi arahnya kalau ke Silungkang seperti itu kami lihat. Artinya fasilitas kemudian akses disediakan, dibantu oleh pemerintah. Kemudian dari segi atraksi, silakan masyarakat menyediakan apa kreasinya begitu ya. Iya, betul.
Ini mungkin masuk ke masalah agak teknis sedikit, Pak Dery. Ya. Informasi yang kami dapatkan bahwa APBD kita itu minus. Jadi bagaimana strategi Pak Dery nanti untuk 5 tahun ke depan? Ini minusnya sudah 2 tahun kalau tidak salah, apalagi untuk desa-desa. Untuk desa, anggaran desa itu makin hari makin berkurang, tiap tahun makin berkurang. Nah, apa strategi Pak Dery supaya anggaran desa ini bisa menjadi tidak minus lagi, sehingga keberlangsungan dari kepala desa untuk melanjutkan program-program yang telah dia buat dalam RPJMDes itu menjadi bisa terpenuhi seluruhnya. Karena seperti kita ketahui bersama, program-program desa, masing-masing kepala desa itu sudah pasti menyentuh langsung apa yang terjadi di dalam masyarakat tingkat bawah, grassroots-nya. Nah, barangkali untuk pemenuhan ini apa strategi yang Pak Dery lakukan nanti? Kita melihat gini, tren APBD itu menurun, saya rasa iya ya. Tapi ada juga bahasa kan katanya defisit segala macam. Kalau defisit itu adalah menu APBD. Menu APBD itu, setiap APBD itu pasti ada defisit. APBD provinsi, APBN pun ada defisit. Kenapa ada defisit? Karena ada keinginan kita yang lebih untuk membangun dibanding kebutuhan kita, dibanding kemampuan kita. Kemampuan. Nah, itu yang disebut dengan defisit. Jadi makna defisit itu bukan berarti negatif. Ya, gampangnya karena keinginan untuk spending naik. Ya. Jadi contoh, otomatis terhitung defisit. Kita keinginan untuk berbelanja itu 1.000. Gitu ya. Uang kita cuma 800. Nah, itu ada defisit 200. Iya. Nah, jadi arti makna kata defisit itu bukan berarti tekor kurang, tapi keinginan kita tinggi, dan itu seluruh daerah punya defisit. Termasuk APBN kan punya defisit. Yang kita harus takutkan, defisit itu tidak sesuai dengan aturan. Defisit itu dibatasi. Persentasenya dibatasi, secara nasional dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara nasional kita lihat trennya, daerah ini baik itu kabupaten kota maupun desa ini diminta untuk berpikir, berkreasi untuk mencoba memenuhi kebutuhannya. Ibaratnya mirip-mirip dengan perusahaan lah gitu. Disuruh mencari uang sendiri, tetapi tetap diberi uang. Tetapi uang itu tidak cukup untuk membangun sesuai dengan keinginannya secara penuh. Gitu. Pola seperti ini kita harus adopt, dan kita harus lakukan kreativitas bagaimana penambahan PAD ada di daerah tersebut. Kalau bicara desa, tentu BUMDes. BUMDes adalah salah satu cara desa untuk menambah PAD. Kita perhatikan, BUMDes kita pada hari ini mungkin masih terpaku kita kepada unit usaha. Secara garis besarnya BUMDes itu bukan unit usaha. Ibarat di negara kita ini, BUMDes itu Menteri BUMN. Unit usahanya BUMN. Nah, itu mungkin yang perlu agak kita luruskan. Jadi BUMDes bukan unit usaha, dia mengelola unit-unit usaha yang ada di desa tersebut. Nah, ini yang perlu kita kembangkan lagi ke depan. Dengan pola seperti ini, kami yakin BUMDes itu menjadi pembina dari usaha-usaha yang ada di desa. Semacam holding di desa itu. Semacam holding, tapi bukan BUMDes yang menjadi unit usahanya. Saya lihat masih banyak semacam kekeliruan pemahaman tentang BUMDes. Bahkan ada direktur BUMDes yang digaji dan hasilnya masuk kandang setumbin. Kandang setumbin. Nah, bagaimana strategi Pak Dery menaikkan BUMDes ini? Menghidupkan BUMDes, karena BUMDes di Sawah Lunto hanya hitungan jari kalau nggak salah.
yang aktif. Padahal kalau seandainya BUMDes ini bisa jalan dan menghasilkan PADes untuk desanya masing-masing, itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat desa itu sendiri. Dan mengarah ke self sufficiency tadi ya. Nah, itu dia. Ya. Pertama mungkin pembinaan ya. Yang kedua, unit usaha yang dibuat oleh BUMDes itu memang unit usaha yang strategis sesuai dengan RPJMD Kota. RPJMD Kota. Contoh, kita di Silungkang Oso, ini kan sudah kita tetapkan sebagai salah satu DTW. Wisata. Daerah tujuan wisata. Nah, makanya kita bisa dapat anggaran batu runcing dari DAK itu karena kita tetapkan DTW itu. Kalau kita tidak tetapkan DTW, tidak akan dapat uang dari APBN. Nah, artinya apa? Kita sudah tetapkan DTW itu menjadi tempat wisata. Buatlah usaha itu yang kira-kira menunjang yang link ke situ. Yang link dengan usaha tersebut. Banyak tuh. Umpamanya kuliner yang bisa dijual di sana. Ya. Kemudian transportasi yang mendukung arah pariwisata ke arah sana. Jadi sinkron dia. Kalau tidak, dia akan berdiri sendiri dan kami yakin tentu akan kesulitan BUMDes ini untuk bergerak kalau dia berdiri sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, permodalan. Kita kebetulan waktu asesmen kemarin kita sudah sempat berkoordinasi dengan Menteri Desa yang kebetulan dari PKB. Ada anggaran untuk BUMDes, khusus untuk BUMDes. Dari Menteri Desa? Dari Menteri Desa. Cuma dengan syarat. Oke. Nah, dengan syaratnya itulah yang harus kita penuhi, kita sesuaikan. Jadi bukan hanya sekedar proposal kita minta uang, tidak seperti itu. Programnya harus sinkron gitu. Jadi BUMDes ini banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BUMN, oleh pemerintah pusat melalui BUMN. Cuman ini yang harus dicari, diambil, dijuluk istilahnya di Jawa itu. Masalahnya adalah untuk melaksanakan seperti itu yang masih banyak kesalahpahaman tadi. Nah, itu yang harus kita perbaiki nampaknya. Ya, betul. Ya, artinya mungkin peningkatan SDM ya. Ya, nah, itu dia. Betul. Ya. Betul. Ya, itu salah satu poin yang perlu seperti tadi kata Pak Dery tadi diberlanjutkan. Bukan sebelumnya tidak dilakukan, tapi sudah dilakukan. Tapi ibarat rumah tadi, dindingnya belum ada, pintu belum ada, lanjutkan apalagi kan gitu, apalagi next begitu ya Pak ya. Ya. Sedikit dari saya lagi Pak, agak berbeda dari topik pertanyaan tadi. Dari sisi tadi lanjutkan pencalonan tadi, kita sekarang punya 2 calon. Ya. Tentu warga membanding-bandingkan. Ya. Antara 2 calon ini. Ya. Kami ingin dengar, mungkin pemirsa juga ingin dengar, apa dari sisi Pak Dery yang menjadi kelebihan sehingga warga bisa membandingkan, oh inilah kelebihan Pak Dery, maka pilihlah Pak Dery, kurang lebih begitu. Kampanye dong. Ya, karena ini memang bagian dari kampanye. Iya. Kelebihan sekedar pembanding gitu. Oke. Kita emang tahu ya bahwa sekarang kan ada 2 calon. Saya dengan Pak Rianda ya. Dan saya yakin kedua pasang ini adalah putra-putra Sawalunto yang punya niat yang sama-sama baik untuk membangun kota ini ke depan. Tentu dari 2 orang yang berbeda ini tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau saya bicara kelebihan saya berarti kan agak kesannya gimana gitu. Enggak. Hampir sama. Saya sebagai manusia punya kelebihan dan juga banyak kekurangan kok. Pertama, waktu 5 tahun waktu saya menjabat, program yang saya buat itu mungkin ada yang terasa manfaatnya oleh masyarakat, dan mungkin kalau yang kurang itu yang akan kita lakukan evaluasi. Itu yang pertama. Nah, cuma poin pentingnya apa yang kami lakukan itu selama 5 tahun pemerintahan ini memang kita diuji dengan berbagai hal pada waktu itu. Ini yang menjadi pengalaman bagi kami. Pengalaman untuk melakukan koordinasi dalam pembangunan. Karena membangun itu bukan hanya dibutuhkan ilmu,
tetapi diperlukan kemampuan untuk berkoordinasi, dibutuhkan pengalaman, dan yang terakhir dibutuhkan anggaran. Nah, kenapa? Kembali ketiga tadi ya? Ketiga tadi, makanya kami mengambil pasangan koalisi seperti itu, karena bicaranya anggaran. Kata kuncinya anggaran. Sebaik apapun kira-kira program yang kita lakukan, kalau tanpa anggaran kan tidak jadi. Kemudian kebersamaan. Jadi harus ada tingkatan anggaran itu mulai dari APBN, APBD provinsi sampai APBD kabupaten kota. Nah, yang ketiga baru pengalaman. Dan kami secara pribadi kalau bicara mengelola APBD, ya kalau bicara pengalaman memang sudah cukup lumayan lah istilahnya. 3 periode di DPRD dulu Kota Sawalunto bersama-sama dengan teman-teman membahas secara rinci APBD Kota Sawalunto dan sekaligus pernah jadi wali kota selama 5 tahun. Artinya ini pengalaman yang sangat berharga bagi kami untuk melakukan evaluasi dan merancang program-program ini ke depan. Nah, dan kita tunjukkanlah pada 5 tahun terakhir, kan ada juga perdebatan plus minus, pembangunan ada yang kurang katanya segala macam. Tapi kita kan bicaranya harus pakai data ya. 2022, 2023 kalau bicara pembangunan, DAK kita daerah termasuk yang paling banyak dapat uang. Jadi hitungannya seperti itu. Kita termasuk paling banyak, dan kalau bicara pembangunan berarti kita paling cepat di 2022, 2023. Kita kesampingkan 2020, karena COVID ya. 2022, 2023 kita paling cepat. Bayangkanlah dalam 2 tahun itu kita dapat sentra IKM yang nilainya puluhan miliar. Tidak ada daerah di Indonesia yang dapat seperti itu. Kita dapat DAK, kita dapat membangun rumah sakit, membangun jalan. Cuma waktu kita memang pendek 2 tahun. Tetapi di masa-masa itu pun angka kemiskinan Kota Sawalunto dengan program yang kita buat tadi yang terendah se-Indonesia. Terendah se-Indonesia dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dari 500 lebih ya. Itu kalau yang terendah itu siapa yang menyatakan yang terendah itu, Pak Dery? BPS. BPS ya. Itu kita tidak punya wewenang untuk itu. Dan kapan dia lakukan survei, apa menu surveinya, karena BPS itu kan lembaga yang diakui oleh negara secara undang-undang untuk melakukan survei dan evaluasi. Dan kita pun tidak dilakukan kami akan survei segala macam, kita tidak diberitahu juga. Dia punya perhitungan sendiri. Tahu-tahu udah keluar dan diumumkan. Nah, artinya kita kan lumayan dalam posisi bagus. Kita jumlah penduduk miskin kita 2,2%. Itu kan termasuk yang terkecil se-Indonesia. Ada juga yang menyampaikan masih banyak orang miskin, Pak. Masih 2,2% itu miskin. Banyak tuh. Dan mungkin di atas itu yang hampir miskin pun juga ada. Nah, ini yang menjadi target kita, bagaimana ini bisa dikurangi. Bukan berarti kita tidak ada yang miskin. Banyak saudara-saudara kita yang sulit kok. Artinya bukan hanya yang miskin, yang hampir miskin pun banyak. Masih banyak. Itu yang yang menjadi target kita ke depan. Tapi itu data. Jadi kita bicaranya pakai data. Apa yang kita lakukan itu ada survei yang melihat itu, dan ada penelitian, dan itulah hasilnya gitu. Ya, karena ada sebagian itu sembarang kecil pemerintahan. Kita tidak tahu hasil survei itu, kita memang tidak ditahu. Dia punya BPS itu semuanya disurvei. Bukan survei bayaran ya. Jadi isinya bukan hanya jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi juga ada, pendapatan per kapita juga ada di sana. Semuanya dihitung oleh BPS tersebut. Artinya komprehensif lah ya. Komprehensif. Kebetulan kita memang terbaiknya di bidang kemiskinan. Yang lain kita masih banyak yang kekurangan kok. Masih banyak yang Contohnya mungkin bagaimana pendapatan per kapita kita harus ditingkatkan lagi. Itu harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Karena sebagai daerah kota, kita kan masih belum sempurna nih sebagai daerah kota. Datanya gimana tuh Pak Dery? Dari awal dulu menjabat di periode pertama kemarin berapa, kemudian di akhir berapa? Kalau untuk jumlah penduduk miskin itu waktu 2018 itu kalau tidak salah kita termasuk 10 besar. Sudah termasuk yang bagus, 10 besar.
2019 kita kelima. 2023 yang pertama ya? Bukan, 2021. 2021. 21, 22, 23 itu kita yang pertama. 3 tahun berturut-turut. Oke. Padahal melewati COVID ya? Ya, 3 tahun kita berturut. Dan 2019 kita yang ketiga kalau nggak salah. Jadi memang grafiknya itu lumayan signifikan dari 10 besar, 5 besar, ke 3 1 besar sampai nomor 1. Nomor 1 kita bertahan selama 3 tahun. Kalau pendapatan per kapita, datanya gimana Pak Dery? Saya tidak terlalu hafal, tetapi kita masih Kira-kira grafiknya naik ya? naik. Oke, Cuma naiknya belum signifikan. Oke. Itu yang mau kita fokuskan sekarang gitu ya? Itu yang mau kita fokuskan. Ya. Selain pendapatan per kapita, apalagi kira-kira yang akan mau Pak Dery naikkan? Kesenjangan. Oke. Gini rasio. Hmm. Gini rasio itu merupakan target kita ke depan. Betul. Nah, karena kalau kesenjangan ini terlalu tinggi, ini akan Sosial. berakibat kurang bagus Ya. secara sosial di masyarakat. Apa langkah kita untuk mengurangi kesenjangan sosial? Yaitu program-program UMKM tersebut, ekonomi kerakyatan. Itu akan mengurangi kesenjangan sosial atau Gini rasio yang ada di Kota Sawalunto. Oke. Saya rasa sudah Cukup, selesai Pak semuanya. Edi cukup. Dari saya juga rasanya cukup. Menarik sekali Pak Dery perbincangannya. Mungkin ada lagi Pak Dery yang mau disampaikan sebagai sekalian closing statement. Ya kalau Pak Budi, Pak Edi bilang udah cukup, saya ikut cukup juga lah. Tapi artinya gini, kalau bicara pilkada saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sawalunto. Saat ini kan ada 2 pasang calon yang akan berkompetisi, dan kedua-duanya adalah putra-putra Sawalunto yang saya yakin punya niat baik untuk membangun Kota Sawalunto. Artinya kalau kepada masyarakat untuk cerdas berdemokrasi dan kita lewati demokrasi ini secara elegan. Nggak perlu kita terlalu terlalu tajam lah dengan demokrasi. Tujuannya demokrasi itu adalah untuk memilih pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan, bukan untuk menimbulkan konflik. Nah, dan kami yakin warga Sawalunto akan bisa seperti itu karena pengalaman kita beberapa kali ikut pilkada pemilu, Sawalunto ini kan tidak pernah terjadi konflik. Alhamdulillah, Ya. Alhamdulillah. Nah, ke depan kami juga tetap menghimbau kepada seluruh warga Kota Sawalunto. Ya mudah-mudahan pilkada kita ini riang ceria, riang gembira. Istilahnya Riang gembira, demokrasi badun sana ya. Demokrasi badun sana. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Dery sekali lagi atas kehadirannya dan bincang-bincang kali ini. Harapannya mudah-mudahan kita ada sesi lagi berikutnya yang untuk membahas Hal yang apalagi poin-poin yang lebih dalam, insya Allah. Siap. Baiklah pemirsa Ngobrol Cerdas, demikianlah bincang-bincang kita dengan calon wali kota kita, Pak Dery Asta. Kita jumpa lagi di sesi-sesi yang lebih menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.